Pendapat akhir fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai pembahasan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022 disampaikan oleh Vera Febianti, nomor anggota A543, daerah pemilihan Jawa Barat 7, meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Saudara Pimpinan Banggar DPR RI, para anggota DPR RI dan hadirin yang kami hormati, Saudara Menteri Keuangan RI beserta jajarannya, Saudara Gubernur Bank Indonesia beserta jajarannya, Saudara Menteri PPN Kepala Bappenas RI beserta jajarannya, Saudara Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajarannya. Mari bersama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, karena hingga hari ini kita masih diberikan anugerah kesehatan dan keselamatan. Pada rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan pemerintah hari ini, fraksi Partai Demokrat dan memberikan pendapat ini sebagai sikap akhir fraksi dalam pengambilan keputusan pembicaraan tingkat 1 pembahasan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2022. Saudara pimpinan, anggota Dewan Menteri Keuangan dan para menteri serta hadirin yang kami hormati, RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022 yang substansinya merupakan laporan keuangan pemerintah pusat KPP telah diperiksa oleh BPK RI dengan hasil pemeriksaan dengan opini wajar tanpa pengecualian atas LKPP tahun 2022. Pembahasan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 telah dilakukan oleh Badan Anggaran DPR RI dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan berdasarkan telaah terhadap laporan LKPP BPK serta serangkaian pembahasan di Badan Anggaran DPR RI yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Maka, fraksi Partai Demokrat menyampaikan catatan berikut. 1. Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31% atau sedikit di atas target APBN sebesar 5,2%. Meskipun demikian, FPD menyoroti kualitas pertumbuhan ekonomi yang belum mampu secara paralel memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran terbuka. Bahkan masyarakat kalangan bawah semakin terhimpit oleh tingginya inflasi pada tahun 2022. 2. Laju inflasi yang cukup tinggi sebesar 5,5% atau jauh di atas target APBN 30%. Efek domino dari inflasi tinggi dan dampak atas kenaikan BBM menunjukkan bahwa angka kemiskinan pada September 2022 mencapai 26,36 juta atau bertambah sebesar 0,2 juta dibandingkan Maret 2022. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya mitigasi pemerintah dan menjaga stabilitas harga dan melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin dari kesulitan akibat kenaikan harga BBM. 3. Terhadap realisasi pendapatan negara dan hibah pada tahun 2022 yang mencapai 2,635,84 triliun, fraksi Partai Demokrat menilai bahwa pemerintah perlu memperbaiki sistem dan tata kelola perpajakan yang efektif melalui implementasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan agar mampu mengoptimalkan potensi penerimaan perpajakan yang memperkuat basis pajak. 4. Mencermati realisasi belanja yang mencapai 3,96,3 triliun atau 99,67% dari target APBN tahun anggaran 2022. Fraksi Partai Demokrat menilai bahwa kebijakan belanja yang dilakukan harus bisa memicu daya beli masyarakat. Pemerintah harus menyusun ukuran dan indikator kebijakan spending better. 5. Terhadap realisasi defisit anggaran tahun 2022 sebesar 460,42 triliun atau 2,35% dari PDB tahun 2022 atau lebih rendah dari target APBN sebesar 4,69% dari PDB, fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi pencapaian tersebut, namun juga mengingatkan bahwa pemerintah agar mengelola defisit dengan baik dan terukur. 6.
terhadap angka SAL sebesar 478,9 triliun atau lebih tinggi dari defisit sebesar 46,8 triliun, fraksi Partai Demokrat melihat bahwa hal tersebut cukup ironis sehingga pemerintah harus memperbaiki proses perencanaan anggaran agar setiap tahun tidak timbul anggaran lebih dan hanya menjadi beban APBN dalam pembayaran bunga utang. 7. Terkait kebijakan penyertaan modal negara, fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dan penilaian dalam rencana pemberian dan pelaksanaan PMN, serta risiko fiskal, risiko aspek legal, risiko aspek urgensi, dan aspek pelayanan yang menyertai agar efektivitas pelanggaran dan penempatan PMN dapat terkalkulasi dan termitigasi dengan baik dalam pelaksanaannya. 8. Untuk pengembangan kawasan food estate, fraksi Partai Demokrat mengingatkan bahwa anggaran yang begitu besar untuk pelaksanaan pengembangan food estate juga perlu diawasi penggunaannya dan efisiensinya agar tujuan kita dalam mencapai ketahanan pangan nasional dapat terwujud. 9. Pembangunan IKN memang penting dalam pembangunan Indonesia. Namun, fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk terus melakukan kajian studi kelayakan mengenai pembiayaan pembangunan IKN. Skema pembiayaan pembangunan IKN seharusnya diutamakan pada peningkatan peran para investor, pihak swasta, BUMN dan skema KPBU agar tidak terus-menerus membebani beban APBN. 10. Perbaikan mekanisme penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran dan tepat waktu, khususnya subsidi energi, baik BBM, LPG 3 kilo, maupun subsidi listrik untuk mengintegrasikan penerimaan subsidi dalam satu data di DTKS juga perlu dilakukan. Reformasi subsidi akan menambah daya resiliensi bagi rumah tangga miskin dan akhirnya akan mengamankan uang fiskal APBN. 11. Fraksi Partai Demokrat memahami arti penting anggaran kesehatan, anggaran pendidikan, anggaran bansos, dan anggaran bantuan UMKM sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Akan tetapi, tetap perlu adanya pengawasan dan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran-anggaran dimaksud agar membawa dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan tingkat rasio Gini di Indonesia. 12. Terkait anggaran infrastruktur dan dana infrastruktur teknologi, fraksi Partai Demokrat perlu menekankan pentingnya fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran tersebut untuk mendorong produktivitas, mobilitas, dan konektivitas serta pemerataan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Fraksi Partai Demokrat juga menyoroti terkait anggaran penanganan bencana yang dialokasikan oleh pemerintah perlu dimaksimalkan untuk upaya mengurangi risiko bencana seperti mitigasi struktural yang dilakukan dalam bentuk early warning system dan mitigasi non struktural dalam bentuk pendidikan kebencanaan di sekolah sekaligus pengawasan terhadap penggunaan dari anggaran yang dimaksud. Berdasarkan catatan tersebut, maka fraksi Partai Demokrat menyampaikan beberapa rekomendasi untuk menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah agar menindaklanjuti setiap temuan dan rekomendasi dari laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tahun anggaran 2022 agar tidak terdapat temuan yang sama di tahun mendatang serta menetapkan batas waktu untuk pelaksanaan tindak lanjut tersebut sehingga tidak terkesan adanya business as usual dan mengabaikan rekomendasi BPK. Meminta agar pemerintah melaksanakan dengan sungguh-sungguh rekomendasi panja, baik panja perumus kesimpulan maupun panja draft RUU dalam pembahasan rancangan undang-undang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2022 serta menyampaikan progres dari tindak lanjut dari rekomendasi tersebut sesuai batas waktu yang ditentukan dan menyebarkan kepada publik. Pemerintah agar terus-menerus memperbaiki mekanisme transformasi subsidi energi baik BBM, LPG 3 kilo maupun listrik dengan mengintegrasikan penerimaan subsidi berbasis data dalam DTKS agar kebijakan subsidi yang dilakukan dengan tujuan mengutamakan kesejahteraan, kepentingan rakyat agar tetap sasaran dan adil, serta tidak menambah beban APBN melalui timbulnya biaya kompensasi. Pemerintah agar merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pemberian PMN penyertaan modal negara dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi, sehingga PMN bisa memberikan multiplier effect yang dirasakan oleh masyarakat dalam memberikan kontribusi dalam penerimaan negara. Dalam menjalankan program-program pembangunan nasional utama infrastruktur, pemerintah harus menekankan asas keadilan pembangunan
pemerataan pembangunan dan berupaya menghilangkan ketimpangan sehingga hasil pembangunan bisa mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran di tahun mendatang agar melaksanakan program yang memberikan efek langsung terhadap masyarakat. Hal ini untuk menghindari timbulnya silpa dan besarnya SAL di akhir tahun anggaran yang terlihat ironis karena lebih besar dari realisasi defisit. Dalam kondisi ekonomi yang baru tumbuh kembali, pemerintah perlu memikirkan agar SAL dan silpa diwujudkan dalam program kebijakan yang efeknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah akan menyampaikan capaian pelaksanaan APBN utamanya belanja pemerintah pusat dan major project AKP tahun 2022 secara kualitatif dan meliputi penjelasan atau capaian, pelaksanaan dan penyelesaian serta dampak setiap program kebijakan prioritas dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Saudara pimpinan, para anggota DPR RI, anggota Menteri Keuangan dan beberapa Menteri Gubernur Indonesia, Menteri Hukum dan HAM, berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan di atas, fraksi Partai Demokrat menyatakan menerima terhadap rencana undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja tahun anggaran 2022 untuk dibahas pada pembicaraan tingkat 2 pada rapat paripurna DPR RI dan ditetapkan menjadi undang-undang. Harapan rakyat, perjuangan demokrasi.